Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni dari Prodi Perbankan Syariah NIM 22631011. Di video ini saya akan menjelaskan tugas studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis plan. Bisnis plan yang saya buat ini bertemakan fashion cewek dengan nama toko Ica Collection Fashion Style yang beralamatkan di Sambe Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Berbicara mengenai fashion, tentunya sudah kita ketahui bahwa fashion adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan. Fashion dibutuhkan oleh semua orang, baik pria maupun wanita. Di era modern ini, banyak orang yang menggemari fashion dan selalu up to date mengikuti tren perkembangan fashion, sehingga fashion secara tidak langsung menjadi suatu ciri gaya hidup modern. Maka dari itu, fashion banyak hadir dan mudah dijumpai di toko-toko, mall, butik, dan pasar. Penggemar fashion sudah cukup banyak, terutama wanita. Namun, dengan berkembangnya teknologi, banyak wanita yang tertarik untuk belanja secara online karena berbagai alasan, misalnya lebih praktis. Adapun visi dan misi Ica Collection ini yaitu yang pertama visi, menjadi online shop yang senantiasa mampu bersaing dan berkembang. Yang kedua, menjadi online shop terkemuka di bidang online dengan mengutamakan pelayanan penjualan yang baik untuk customer. Untuk misinya yaitu menjual produk fashion yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau dan relatif murah, dan memberikan produk dengan kualitas yang baik, melayani pelanggan dengan baik, dan menjadi tempat kepercayaan para pelanggan. Tujuan dari pembuatan bisnis ini yaitu ialah lebih kepada meningkatkan kesejahteraan atas perekonomian dan melihat peluang yang ada untuk membuka usaha sendiri yang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya ada data-data perusahaan dan data pemilik. Yang pertama, data perusahaan. Nama perusahaan Ica Collection Fashion Style, bidang usaha fashion, jenis produk pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Alamat perusahaan Sambe Baru, Rejang Lebong. Nomor telepon 082281414842. Selanjutnya data pemilik. Nama Anissa Wijayanti, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Curug Rejang Lebong 25 Agustus 1995. Alamat Sambe Baru, Rejang Lebong. Nomor telepon 082281414842. Peran dalam usaha yaitu owner atau pemilik usaha. Selanjutnya konsep usaha. Kegiatan usaha ini bergerak di bidang fashion, lebih tepatnya online shop yang bernama Ica Collection Fashion Style. Untuk awal usaha ini dijalani dengan usaha kecil-kecilan dengan modal yang sedikit dan dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook. Produk berupa barang yaitu segala fashion wanita. Dalam proses produksi, Ica Collection tidak membuat barang itu sendiri, namun melakukan kerjasama dengan supplier tangan pertama dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Ica Collection menyediakan produk fashion seperti pakaian, aksesoris, sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek pasar yang terdiri dari gambaran umum pasar dan sasaran, target pasar primer, target pasar sekunder, target pasar tersier, dan pesaing. Yang pertama, gambaran umum pasar dan sasaran. Segmen pasar yang dituju adalah seluruh kaum wanita dari kalangan manapun, dari kalangan bawah hingga kalangan atas, karena barang yang dijual harganya terjangkau dan pembeli bisa pesan melalui media sosial. Selanjutnya target pasar primer, yaitu dari kalangan anak muda dari umur 18 tahun ke atas. Untuk target pasar sekunder, yaitu kalangan pelajar dari umur 18 tahun ke bawah. Untuk target pasar tersier, yaitu kalangan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang suka fashion. Dan untuk pesaing, saat ini persaingan antara penjual shop sudah sangat banyak. Usaha ini dijalankan dengan mengutamakan kejujuran meskipun persaingan sangat berat antar penjual online lainnya. Dengan percaya dan semakin banyak menghadirkan tren yang baru dan harga yang miring, maka usaha ini terus mampu bertahan dalam dunia bisnis online yang semakin ketat dan banyak persaingannya. Selanjutnya ada aspek finansial. Untuk menjalankan usaha ini sangat perlu memperhatikan aspek finansial atau aspek keuangan. Yang perlu diperhatikan adalah seperti membuat rencana bisnis yang mencakup proyeksi keuangan, modal, biaya operasional, dan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.
serta mampu memilih supplier terbaik untuk memilih barang-barang fashion yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Berikut ada rincian modal untuk membangun usaha Ica Collection ini. Untuk modal awal yaitu berkisaran antara 40 juta dari pembuatan toko hingga perlengkapan isi toko, dan total biaya yang dikeluarkan per bulan berkisaran sekitar 1.500.000 mulai dari biaya listrik, pulsa, buku dan ATK, bensin dan lain-lain, berkisaran jumlahnya sekitar 1.500.000. Adapun pendapatan per bulan Ica Collection ini berkisaran antara 2.500.000 hingga 3 juta. Dan laba bersih yang diperoleh setiap bulannya yaitu berkisaran 1 juta. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh per tahun Ica Collection ini yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya ada aspek resiko. Selain kerugian, resiko yang dihadapi Ica Collection ini yaitu yang pertama, persaingannya yang sangat banyak. Harus sering update tren karena pergerakan tren fashion sangat cepat, terutama fashion cewek. Yang ketiga, karena pakaian sifatnya tahan lama, jadi tingkat repeat ordernya kecil. Dan yang keempat, menarik minat pembeli yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hukum tersebut sangat berpengaruh dengan para usaha dan pelaku UMKM yang menjalankan usahanya dalam mendorong perekonomian nasional, salah satunya di bidang fashion. Dengan adanya hukum tersebut, maka dapat melindungi para pengusaha dan para pengusaha merasa aman sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan semestinya. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menyebutkan bahwa usaha yang bentuknya fashion mengharuskan untuk mempunyai surat izin yang sah. Adapun perizinan yang harus dipenuhi adalah yang pertama NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai administrasi dalam perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Yang kedua ada situ, yaitu surat izin tempat usaha yang dibuat agar mendapat izin sebuah usaha di lokasi usaha tersebut. Selanjutnya ada aspek teknis, dilihat dari 7P. 7P ini berisi elemen-elemen yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga promotion atau promosi, yang keempat place atau lokasi, yang kelima people atau orang, yang keenam proses, yang ketujuh physical evidence atau tampilan fisik. Untuk yang pertama produk yang dijual Ica Collection ini yaitu pakaian berbentuk dress, tunik, kaos, sweater, jaket, celana, rok, hot pants, tank top, dan lain-lain. Untuk sepatu seperti sendal, cat, heels, boots, flats, socks, dan lain-lain. Untuk aksesoris mulai dari tas, dompet, gelang, cincin, kalung, dan lain-lain. Yang kedua untuk harga, strategi penetapan harga yang digunakan dengan berbagai faktor penentu seperti nilai tambah, daya beli, harga jual dari supplier, dan lain-lain. Harga yang ditawarkan Ica Collection ini berkisar antara, yang pertama pakaian berkisar antara 50.000 hingga 300.000 rupiah. Untuk sepatu berkisaran harga dari 50.000 hingga 250.000. Dan untuk aksesoris mulai dari harga 10.000 hingga 150.000. Selanjutnya promosi. Untuk menarik minat pembeli, Ica Collection melakukan kegiatan promosi misalnya melalui yang pertama sosial media, yang kedua mengadakan diskon dengan memberikan potongan harga dan ongkos kirim untuk pembelian di atas 3 pieces, dan yang ketiga melaksanakan giveaway. Yang keempat ada flash atau lokasi. Toko Ica Collection ini berlokasikan di Sambe Baru, Rejang Lebong. Untuk pelanggan baik di dalam maupun di luar daerah bisa pesan melalui media sosial dan barangnya akan diantarkan ke alamat tujuan. Untuk people atau orang, usaha ini masih dijalankan dan dipasarkan oleh owner sendiri, belum merekrut atau mempunyai karyawan. Usaha ini juga didukung oleh pihak keluarga sehingga bisa terus berinovasi memberikan yang terbaik.
Selanjutnya proses. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan memesan barang kepada supplier terlebih dahulu, lalu memasarkannya melalui media sosial dan memajang produknya langsung di toko sehingga para pelanggan bisa melihat langsung kondisi barangnya. Yang ketujuh, physical evidence atau tampilan fisik. Dari segi kemasan, Icha Collection memiliki kemasan tersendiri yang tertera nama toko, alamat, nomor WhatsApp, dan nama akun sosmed sehingga memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan kemasan toko lain. Dari segi toko sudah terjaga kebersihannya sehingga pelanggan bisa nyaman dalam berbelanja. Selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT ini terdiri dari aspek kekuatan, aspek kelemahan, aspek peluang, dan aspek ancaman. Yang pertama ada aspek kekuatan, terdiri dari lokasi toko yang strategis sehingga mudah dijangkau. Yang kedua, desain produk yang menarik. Yang ketiga, harga produk yang relatif murah. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang menarik. Selanjutnya, aspek kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pemasok tunggal sehingga dapat memberikan resiko pasokan yang tidak stabil dan kenaikan harga barang. Yang kedua, proses produksi yang memakan waktu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman konsumen tentang tren mode terbaru. Yang keempat, kurangnya kesadaran merek di kalangan konsumen. Selanjutnya, aspek peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar pakaian online. Yang kedua, permintaan fashion yang semakin tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, meningkatnya minat konsumen pada produk fashion. Dan yang kelima, meningkatnya kesadaran konsumen akan gaya hidup. Dan untuk aspek ancaman, yang pertama, persaingan yang sangat banyak antar penjual online lainnya. Yang kedua, penurunan daya beli konsumen akibat resesi ekonomi. Yang ketiga, peningkatan biaya produksi seperti upah minimum dan pajak. Yang keempat, pertumbuhan pasar pakaian bekas atau second. Yang kelima, perubahan tren mode yang cepat. Dan yang keenam, banyak barang yang dijual dengan harga yang lebih murah lagi. Selanjutnya ada aspek development atau pengembangan yang terdiri dari aspek profitabilitas, aspek sosial, aspek inovasi 7P, dan aspek penambahan. Yang pertama ada aspek profitabilitas. Cara-cara untuk meningkatkan profitabilitas yang dilakukan adalah yang pertama, menambah produk dan layanan. Yang kedua, memperluas target penjualan. Yang ketiga, selalu follow up calon pembeli. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Yang kelima, memanfaatkan koneksi pribadi. Yang keenam, tidak terpengaruh dengan kompetisi harga. Yang ketujuh, memperbanyak pintu penjualan. Yang kedelapan, memberikan promo pada waktu tertentu. Dan yang kesembilan yang paling penting yaitu menjaga kesetiaan pelanggan. Selanjutnya aspek sosial. Bisnis fashion semakin marak di Indonesia. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan produsen setiap harinya. Konsumen produk fashion juga semakin antusias menyambut model-model yang baru diliris. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha supaya tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang tren. Bahkan mereka seringkali mencoba ingin menjadi trendsetter dengan berpakaian unik dan kreatif. Hal ini membuat para anak-anak muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan dalam hal berpakaian. Selanjutnya ada aspek inovasi 7P. Konsep pemasaran 7P memiliki elemen yang dasar untuk merancang sebuah strategi pemasaran. 7 elemen ini terdiri dari produk, price, promotion, flash, people, proses, serta physical evidence. Ketujuh elemen tersebut membuat konsep pemasaran menjadi lebih kompleks karena melibatkan elemen-elemen di luar produk yang dijual. Berdasarkan 7 elemen ini, maka pelaku bisnis bisa mengidentifikasi hingga merancang sebuah strategi pemasaran yang ideal bagi produk yang dimiliki. Produk merupakan elemen dasar karena menjadi objek yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen. Faktor kualitas menjadi hal utama dari sebuah produk karena produk yang berkualitas akan lebih mudah dijual serta menghasilkan pengalaman yang positif bagi konsumen. Selanjutnya ada aspek penambahan. Untuk menjadi wirausaha tentu kita harus mengerti apa yang sesungguhnya yang dimaksud
dengan usaha, apa tujuan menjalankan usaha tersebut, dan bagaimana agar usaha kita ini dapat berhasil. Dengan membangun relasi, beradaptasi dengan perubahan tren, dan membangun pelayanan terbaik kepada pelanggan, maka usaha yang dilakukan insya Allah bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan bisnis plan ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.